Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan VLAN, konfigurasi router on a stick, serta DHCP server menggunakan cucu paket tracer. Di sini pertama-tama kita membuat topologi yang terlebih dahulu. Saya membutuhkan satu router, satu switch, dan 3 PC. Di sini saya menggunakan router 2811 dan menggunakan switch 2960. Oke, dan saya membutuhkan 3 PC. Itu PC 0, PC 1, dan PC 2. Jadi di sini saya atur tata letak terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan. Tapi sebelum itu saya ganti namanya. PC 0 saya ganti dosen, lalu PC 1 saya ganti ke staff, dan PC terakhir saya ganti ke mahasiswa. Oke, setelah itu saya hubungkan menggunakan kabel Cooper Strike Tool. Sini saya mulai dari router menggunakan FA0/0, dihubungkan ke switch dengan FA0/1. Oke, selanjutnya dari switch FA0/2 ke dosen dengan FA0. Lalu selanjutnya dari switch menggunakan FA0/3 dan ke PC staff. Dan terakhir dari switch ke PC mahasiswa menggunakan FA0/4. Oke, ini merupakan topologinya yang terdiri dari satu router, satu switch, dan 3 PC sebagai perwakilan dari masing-masing VLAN. Baik, selanjutnya dari sini saya akan menjelaskan terkait VLSM. Karena jaringan utama yang kita butuhkan itu 192.168.50.0/24. Nah, karena kita mempunyai jaringan utama dan tiap VLAN membutuhkan jumlah berbeda, kita membagi jaringan ini menjadi beberapa subnet menggunakan VLSM, yang dimana setiap subnet memiliki network, host rank, broadcast, dan gateway. Dan gateway ini nantinya dipakai router sebagai penghubung antar VLAN. Dan di sini saya akan menampilkan tabelnya sebagai hasil perhitungan dari VLSM. Oke, yang pertama ini ada VLAN 10 dengan network, prefix, subnet, dan gateway. Seperti VLAN 10, network 192.168.50.0 dan prefixnya /26, subnetnya 255, 255, 255, dan 192, dan gateway-nya 192.168.50.1. Lalu untuk network ini merupakan alamat subnet setiap awal VLAN. Lalu prefix yang terdiri dari slice 26, plus 27, plus 27 itu plus 28 untuk menentukan jumlah IP yang tersedia. Dan gateway itu untuk alamat IP pertama, sebenarnya nantinya dipakai router untuk menghubungkan VLAN. Sini VLAN-nya terdiri dari 10, 20, dan 10. Oke, intinya tuh kita membuat peta supaya tiap VLAN mempunyai alamat IP yang cukup dan router tahu alamat mana yang harus dijadikan gateway. Nah, lalu selanjutnya kita membuka switch. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN di switch. Kita masuk ke tabel CLA. Sini saya mengetikkan enable, lalu konfigure terminal. Saya mengetikkan VLAN 10, nama dosen, lalu exit. Begitupun untuk VLAN 20, kita name-nya menggunakan staff. Kita ganti ke staff, lalu exit. Begitupun untuk VLAN 30 kita menggunakan
nama mahasiswa, lalu kita exit. VLAN 10 ini digunakan untuk dosen, dan VLAN 20 untuk staff, dan VLAN 30 untuk nama mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini saya assign port ke VLAN. Nah, kita tulis interface FA0/2, lalu saya mengetikkan switch port mode akses. Lalu saya mengetikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit. Selanjutnya kita interface FA0/3, lalu switch port mode akses tetap sama, dan switch port akses VLAN. Akses VLAN-nya kita ganti menjadi VLAN 20. Lalu kita exit. Kita lanjut ke interface FA0/4, lalu kita switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 30, lalu kita exit lagi. Oke, selanjutnya di sini saya membuat trunk ke router. Ini saya mengetikkan interface FA0/1, lalu saya mengetikkan switch port mode trunk, lalu kita mode trunk, lalu kita exit. Oke, selanjutnya saya akan memverifikasi dengan show VLAN brief. Oke, di sini invalid karena switch ini masih dalam config. Lalu kita end dulu. Kita ketikkan kembali show VLAN brief. Oke, sudah aktif semua, baik VLAN 10, 20, 30 dengan nama dosen, staf, dan mahasiswa. Lalu saya akan show interface trunk. Oke, sudah. Untuk VLAN 10 atau namanya itu membuat VLAN untuk sesuai dengan namanya, dan switch port access VLAN dia digunakan untuk menentukan port PC dan masuk gitu. Dan untuk mode trunk membuat trunk ke router supaya beberapa VLAN bisa lewat dengan satu kabel. Dan untuk show VLAN brief itu untuk cek VLAN dan trunk apakah sudah aktif untuk show interface trunk. Oke, jika sudah kita close, kita masuk ke router on a stick. Sini kita ke CLA, kita ketik no, lalu ketik N dan Ctrl T. Saya akan mengetikkan sub interface VLAN 10. Interface FA0/0.10, lalu selanjutnya encapsulation dot 1 key 10, dan IP address 192.168.50.1 255.255.255.192. Lalu kita exit. Nah, begitupun sama untuk FA0/0.20, dia cuma bedanya di encapsulation dan di IP address-nya. Kita ganti ke 20, dan IP address-nya kita ganti 192.168.50.65 dan 255, 255, 255, dan 224.
Oke, kita exit. Selanjutnya untuk interface FA0/0.30. Saya mengetikkan encapsulation.1 key 30 dengan IP address-nya 192.168 50 dan 97 dengan 255, 255, 255 dan 240. Lalu di sini exit, dan saya akan mengaktifkan interface dengan mengetikkan interface FA0/0. Lalu no shutdown atau SH dan exit. Oke, ini sudah aktif semua. Lalu kita exit. Oke, ini semua membuat sub interface untuk VLAN 10, 20, dan 30 supaya router tuh bisa menghubungkan VLAN ke jaringan lainnya. Dan shutdown ini untuk mengaktifkan interface supaya dia bisa jalan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan DHCP di router. Yang pertama itu exclude IP gateway. Di sini saya mengetikkan IP DHCP exclude address 192.168.50.1 dan 192.168.50.5. Lalu selanjutnya dengan 192.168.50.65 dan 192.168.50.66 dan yang terakhir 192.168.50.97 dan 192.168.50.98. Oke, selanjutnya ke DHCP pool. Yang pertama tuh ke VLAN 10. Oke, sudah foto DHCP config. Sini berarti network 192.168.50.1. Oke, ada incomplete comment karena dia nggak lengkap ya, karena ada kesalahan. Oke, di sini saya ulang, yaitu networknya 192.168.50.0 255 255.192. Terus selanjutnya default router 192.168. Oke, sebentar. Default router 192.168.50.1 dengan oke. Lalu ke DNS servernya 8884 kali ya. Lalu kita exit. Begitupun sama untuk VLAN 20, dia cuma beda di network dan default routernya. Oke, di sini saya ketikkan ke networknya 192.168.50.64
255.255.255.224, lalu ke default router 192.168.50.65, dan di DNS servernya 88 tetap sama dan kita exit. Lalu sama untuk VLAN ke 30-nya. Saya mematikan network 192.168.50.56.255.255.255.240 default router 192.168.50.97. Yang DNS servernya masih tetap sama. Lalu kita exit. Untuk yang IP DHCP exclude address ini tuh IP ini tidak akan diberikan ke PC, dan biasanya tuh dia tuh ke gateway dan cadangan. Sedangkan untuk IP DHCP full VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 ataupun network ataupun data router ini dan untuk membuat DHCP full untuk setiap VLAN supaya PC ini dapat IP otomatis dari router. Oke, kita set PC ke DHCP. Pertama, saya membuka PC dosen. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kita ganti ke DHCP. Kita tunggu the requesting IP address dan DHCP sukses. Otomatis ya. Lalu ke PC staff. Oke, kita ke IP config sana. Kita ke DHCP, dia requesting juga. Dan dia sukses. Lalu untuk yang PC mahasiswa, dia sama, sudah scope ke IP, lalu ke DHCP, dan dia sukses. PC ini secara otomatis akan mendapatkan alamat IPv4 sesuai dengan subnet VLAN masing-masing. Lalu di sini kita melakukan pengujian menggunakan PC dosen. Kita ke command prompt. Saya mengetikkan IP config terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini saya mungkin akan mencoba ping dari PC dia sendiri 192.168.50.1. Dia replay ya. Lalu selanjutnya kita ping ke PC staff yaitu 19. PC staff ini VLAN 20 ya. 192.168.50.65 dia bakal replay juga. Lalu yang terakhir dari PC dosen ke PC mahasiswa ping 192.168.50.97. Oke, dia bakal replay dan dia berhasil semua. Hasil ping ini berhasil, yang berarti menandakan konfigurasi VLAN, routing, dan DHCP berjalan dengan baik. Demikian tutorial konfigurasi VLAN, router on sticks, dan DHCP pada Cisco Packet Tracer ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah kalimat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.